Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Inilah dia situasi pagi hari ini dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Provinsi Sumatera Utara saat ini akan melaksanakan Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Inilah situasinya. Ini tepatnya jam 7:10. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jama'atul Eid rahimakumullah. Taqabbalallah minna minkum, taqabbal ya karim. Taqabbal ya Allah siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa takhashshu'ana
wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah, wa tammim taqsirana ya Rahman, wa tammim taqsirana ya Arhamar Rahimin. Jamaatul Aid yang berbahagia, syukur kita kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini, khususnya kita semua yang berhadir di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri telah banyak mendapatkan kenikmatan, setidaknya waktu dan kesehatan yang bisa kita rasakan. Kemudian mari sama kita mengucapkan salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu Jamaatul Aid rahimahumullah, Badan Kemakmuran Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran dan seluruh dari Dewan Pembina, pengurus dan seluruh petugas PKM Agung mengucapkan tahniah bihululi Aidil Fitri al-Mubarak min al-aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ajma'in. Bapak Ibu Jamaatul Aid, insyaallah dengan izin Allah salat Aid akan kita laksanakan tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sekedar mengulang kembali bahwa salat Aid yang nanti akan diimami oleh imam dan khatib Al-Ustaz Al-Hafiz Dr. Haji Muhammad Syafiq SSTP MMP akan dilakukan dengan 2 rakaat dengan ketentuan rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Hukum salat Aid adalah sunnah muakkad, maka lafaz niatnya adalah usolli li'aidil fitri raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya aku salat Aidul Fitri 2 rakaat sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di antara takbir baik pada rakaat pertama maupun rakaat kedua dibaca tasbih sekurang-kurangnya subhanallah, yang lengkap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itulah yang dibaca antara takbir. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Bapak Ibu Jamaatul Aid rahimahumullah, semoga Allah menerima puasa kita, rangkaian sholat malam kita, infak dan sedekah kita, istimewanya zakat fitrah, yang saya percaya bahwa kita semua sebelum menuju ke tempat ini sudah menyelesaikan zakat fitrah yang hukumnya wajib, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, sebesar 2,7 kg atau boleh dikonversi kepada uang sebagaimana yang ditentukan minimal Rp43, maksimal Rp50.000. Istilahnya ada premium, ada Ramos, dan ada KKB. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sholat ini dilaksanakan 2 rakaat, kemudian akan dilaksanakan khutbah Aid yang insya Allah akan memberikan siraman rohani, pesan-pesan Aid kepada kita semua, dan kita kembali fitrah sebagaimana harapan kita, minal aidin, kembali kepada fitrah, wal faizin, menang
menahfizkum minan nar, kelepasan dari neraka Allah. Demikian pengumuman dari kami atas nama DKM Agung. Bapak Ibu silahkan berinfak, semoga Allah melipat gandakan infak yang diberikan untuk kemaslahatan kegiatan-kegiatan keagamaan, juga sosial kemasyarakatan, fakir miskin dan anak-anak yatim yang ada di sekitar Masjid Agung Haji Bandar Kisaran. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kami ucapkan taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله الله أكبر. أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Mari kita dengarkan, kita simak tausiah khatib dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi di Kabupaten Asahan. Selamat mendengarkan. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan. Di antara kita mungkin ada yang merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran, selama bulan Ramadan. Karena BKR sudah menyediakan fasilitas-fasilitas kepada kita, sholat tarawih setiap malam beserta dengan tausiah, kemudian berbuka puasa dan menyediakan takjil serta makan malam setiap hari bulan Ramadan. Demikian juga melakukan penyantunan anak yatim. Kemudian pada 10 malam terakhir BKR juga melaksanakan qiyamul lail yang dilengkapi juga dengan tausiah. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan di bulan Ramadan bagi yang bisa merasakannya. Segala proses yang kita lakukan di bulan Ramadan itu telah mengantarkan kita kepada hari ini, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, suatu kondisi ideal atau cita-cita yang ingin
diraih setiap orang yang sudah melalui bulan Ramadan. Kembali kepada fitrah memiliki makna yang luas, karena para ulama menginterpretasikan arti fitrah itu ke dalam beberapa makna. Yang pertama, fitrah itu berarti kesucian, yaitu keadaan kosong. Manusia lahir dalam keadaan kosong, tidak mengetahui apapun dan tidak berdosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia pendengaran, penglihatan dan hati nurani sebagai modal agar manusia bisa mempelajari, memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana salah, mana yang halal, mana yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Jamal Al-Banna mengatakan bahwa hidup manusia melalui sebuah siklus. Manusia lahir dalam keadaan suci, kemudian ketika menjalani kehidupannya dia mendapatkan godaan-godaan sehingga dia melakukan dosa dan kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi atas dosa dan kesalahan tersebut dengan taubat dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kesempatan bagi manusia untuk kembali membersihkan dirinya, kembali menjadi suci. Dan ini pula lah yang kita alami di bulan Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan, kita masuk dalam keadaan penuh dosa. Kemudian di bulan Ramadan kita melakukan amal-amal saleh, kita banyak beristighfar, kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari ini selesai bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang suci daripada dosa. Inilah arti pertama daripada kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada kesucian. Kemudian yang kedua, fitrah itu berarti agama yang lurus atau agama tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah, yang dimana dengan fitrah itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Sejak lahir manusia memiliki insting atau naluri beragama, insting yang mengakui adanya zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak di alam roh manusia telah mempunyai komitmen bahwa Allah adalah Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan-keturunan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian atas diri mereka, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi." Oleh karena itu, menjadi manusia yang beragama, menjadi manusia yang religius adalah fitrah kita. Idul Fitri berarti kembalinya kita menjadi seorang manusia yang religius, sebagai seorang muslim yang selalu berupaya memiliki komitmen untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama kita dengan baik. Menjalankan ajaran agama tentu tidak terbatas hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setelah Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, seperti sholat sunnah, sholat berjamaah, sholat malam, puasa, bersedekah dan lain-lain, ini harus terus kita lanjutkan ke depan setelah Ramadan, tidak lagi bersama dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, fitrah berarti proses penciptaan. Dengan beridul fitri, kita menyadari bagaimana proses penciptaan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, dan akan kembali ke dalam tanah.
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sana kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Kesadaran bahwa asal penciptaan kita dari tanah harus mampu mengantar kita memahami jati diri kita. Tanah berbeda dengan api yang merupakan asal kejadian iblis. Sifat tanah stabil, tidak bergejolak. Tanah menumbuhkan, tidak membakar. Tanah dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh hewan, dibutuhkan oleh tumbuhan. Tetapi api tidak dibutuhkan oleh hewan dan tidak dibutuhkan oleh tumbuhan. Oleh karena itu, kita seharusnya menjadi orang yang stabil dan konsisten, tidak bergejolak, serta selalu memberi manfaat dan menjadi andalan yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya. Tanah walaupun sering terinjak, namun tanah tidak merusak. Kita sebagai manusia bisa belajar dari tanah, belajar untuk sabar dalam menghadapi ujian hidup, sabar dalam bertindak, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tanah memiliki sifat tulus. Tanah juga menjadi tempat berpijak, tanah tempat bertahannya manusia. Kita harus belajar dari ketulusan tanah, ketulusan yang menghasilkan kebaikan. Apa yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih akan membuat kita merasa lebih nyaman, juga menghasilkan kebaikan-kebaikan lainnya. Selanjutnya, karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah, maka tidak heran jika cinta tanah air merupakan fitrah manusia. Tanah air mencintai kita dan mempersembahkan segalanya untuk kita. Kita makan dari tanahnya, kita minum dari airnya, kita pun secara naluriah harus mencintainya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan tanah air dengan iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Orang-orang Ansar yang telah menempati kampung halaman tanah air mereka itu kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyejajarkan agama dengan tanah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari tanah airmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keempat, fitrah berarti perasaan yang tulus. Artinya, manusia lahir dengan membawa sifat-sifat kebaikan. Kembali kepada fitrah berarti kembali kepada makhluk atau kembali menjadi makhluk yang condong kepada kebaikan, condong kepada nilai-nilai kebenaran. Walaupun perilaku kita mungkin belum seluruhnya baik, namun jauh di lubuk hati kita masing-masing, kita selalu merindukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Bahkan seorang ayah yang perilakunya tidak baik, pasti dia menginginkan agar anaknya menjadi seorang yang baik. Di Idul Fitri ini, mari kita mengingat niat-niat baik orang tua kita. Niat baik yang dulu sangat sulit kita pahami. Kita selalu mempertahankan apa yang menurut kita baik, padahal menurut mereka itu tidak baik. Kita anggap orang tua kita tidak bisa memahami kita, padahal kita yang belum bisa memahami niat baik mereka ketika itu. Kita lebih memilih menghabiskan waktu bersama orang lain, padahal mereka sangat rindu berada di samping kita. Ketika orang tua sakit, kadang sulit bagi kita meninggalkan kesibukan-kesibukan kita. Ketika salah satu atau keduanya tiada, barulah kita merasa bahwa keberadaan mereka sangat berharga. Pada hari ini, jangan lupa untuk mendoakan mereka yang sudah tiada. Kalau salah satu atau keduanya masih ada, jangan sia-siakan kesempatan untuk menjadi anak yang berbakti, yang akan mengantarkan kita ke surga. Yang kelima, yang terakhir, fitrah bermakna jati diri manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan lingkungan persahabatan dan persaudaraan yang baik untuk kebaikan bersama. Kesadaran tentang kebersamaan itu merupakan salah satu sebab mengapa dalam rangkaian Idul Fitri
setiap muslim berkewajiban menunaikan zakat fitrah sebagai simbol kepedulian sosial serta upaya kita dalam menyebarkan keadilan sosial. Ketika kita di tanah air merasakan indahnya sahur, berbuka bersama keluarga, dan indahnya Idul Fitri, di beberapa negeri lain banyak saudara seiman yang hidup di tenda-tenda pengungsian ala kadarnya. Mereka kehilangan semua anggota keluarganya. Mereka pun tidak memiliki makanan untuk sahur, berbuka ataupun berhari raya. Kita juga harus peduli terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in istamasalukum fid din fa 'alaikumun nasr." Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa makna fitrah tersebut dapat kita simpulkan bahwa Idul Fitri tidaklah hanya sekedar memakai pakaian baru. Pakaian baru adalah simbol sebuah kehidupan baru. Hari ini kita memulai hidup baru, menjadi manusia yang lebih baik, kembali kepada agama dengan segala konsekuensinya, kembali kepada jati diri manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki karakter saling membantu, saling menolong, saling memaafkan, saling menguatkan, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk membina dan memperkokoh ikatan kesatuan dan persatuan kita, menyatu padukan hubungan kasih sayang di antara kita. Marilah dengan hati terbuka, dengan dada yang lapang, dengan wajah yang jernih, serta dengan tangan terulurkan, kita saling memaafkan sambil menyebarkan kedamaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, ketenangan rohani, kebahagiaan keluarga, dan kedamaian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi wa kafa. Usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidq wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا
عنا شره وشر ما فيه. اللهم اكتب لنا فيه كل خير، واجعلنا برا فيه بوالدينا، واجعلنا من عبادك المغفورين لهم في هذا اليوم المبارك. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين. اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة الشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان بالمغفرة والفوز بالجنة والعتق من النيران يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini ya, saat ini setelah selesai menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
Saat ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Dandim yang lama yang sekarang menjadi Pas Pampres, dan Bapak Bapeda serta Bapak Dandim yang sekarang yang saat ini lagi bertugas. Saat ini setelah selesai sholat Idul Fitri turun ke bawah. Saya sudah lunas ya, sudah datang ke Jokowi. Ini berserta Bapak Dandim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, Pak, kira-kira dalam Idul Fitri ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Asahan ini? Silakan, Pak. Pertama, kami bersama pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mudah-mudahan bulan kemenangan ini sesuai dengan 1 Syawal 1445, mari sama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan, senantiasa tetap meningkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan kita termasuk insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kabupaten Asahan ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.